Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, yaitu kitab yang membahas tentang adab bagi orang yang mendengar, yaitu bagi orang yang belajar, penuntut ilmu, wal mutakallim, dan orang yang berbicara, bagi seorang pengajar, seorang ustadz, seorang dai, yaitu adab pengajar dan juga adab orang yang sedang belajar. Yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita pada kesempatan kali ini masih berada pada yaitu pasal yang kedua di bab yang kedua, yaitu adab seorang alim di dalam darsnya, adab seorang alim di dalam pelajarannya, sampai pada adab yang ketujuh. Sampai pada adab yang ketujuh. Kita bacakan penjelasan dari al-muallif rahimahullahu ta'ala. As-sabi', adab yang ketujuh, an yasuna majlisahu anil laghati. Seorang alim, seorang pengajar hendaknya menjaga majlisnya dari al-laghat. Apa itu al-laghat? Yaitu raf'ul aswad wa ikhtilatuha fi ma la manfa'ata minhu, yaitu adanya suara yang keras lalu bercampurnya suara pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kalau mau kita simpulkan, yaitu hendaknya menjaga majelisnya dari kegaduhan. Jadi seorang pengajar dia harus bisa benar-benar menjaga majelisnya dari berbagai macam kegaduhan. Ada yang mengangkat suara terlalu tinggi, atau ada yang berbicara sendiri, ya, atau ada yang berdebat, mendebat, dan yang semisalnya. Maka itu disebut dengan al-laghat. Fa innal ghalata tahta al-laghati, karena sesungguhnya al-ghalat, kesalahan, kekeliruan, tahtal laghat, itu berada di bawah, yaitu kegaduhan. Ya, jadi sampai ada istilah al-ghalat tahtal laghat. Al-ghalat, kekeliruan, kesalahan, itu berada di bawah, yaitu kegaduhan. Wa an rafil aswati wa ikhtilafi jihatil bahs. Dan juga sesungguhnya di antara bentuk al-ghalat, kesalahan pula, adalah rafil aswat, diangkatnya suara-suara itu, wakhtilafi jihatil bahas, dan berbagai macam sisi-sisi pembahasan. Ya, kita simpulkan tadi gaduh. Ya, jadi ada yang mendebat, ada yang berbicara, membahas masalah ini, itu di tengah-tengah majelis. Ya, ketika seorang dai, seorang ustadz, seorang pengajar menyampaikan pelajaran, tiba-tiba ada yang menyela, mengeraskan suaranya, ada yang membahas ini dan membahas itu. Nah, itu disebut dengan al-laghat. Maka ini adalah suatu, yaitu kesalahan. Seorang muallim, seorang pengajar harus bisa menjaga kondisi, yaitu majelisnya, dengan baik. Selanjutnya, qala ar-Rabi', berkata ar-Rabi', kana asy-Syafi'i idza nadharahu insanun fi mas'alatin faghada ila ghairiha
Yaqul nafragu min hadhil mas'alah thumma nasiru ila ma turid. Adalah Al-Imam Asy-Syafi'i apabila beliau sedang munadharah dengan seseorang dalam suatu masalah. Munadharah ini bisa bermakna diskusi, adu argumentasi, bahkan mungkin juga bisa mengarah kepada perdebatan. Ya. Meskipun wallahu a'lam bishawab kalau masih dalam bingkai syar'i, bingkai adab, maka ini lebih condong kepada diskusi, adu argumentasi, membahas suatu permasalahan. Nah, ketika ada seseorang yang sedang membahas suatu permasalahan, adu argumentasi dengan Imam Asy-Syafi'i, faghada ila ghairiha, tiba-tiba orang itu lari pembahasannya, jadi nggak fokus pada pembahasan yang sedang dibahas. Jadi pembahasannya apa? Loncat ke sana kemari, yang ini belum selesai sudah membahas yang satunya, sudah lari ke masalah yang lain. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, nafragu min hadhil masalah, kita selesaikan dahulu masalah yang satu ini, yang sedang kita bahas ini apa? Selesaikan dahulu. Tsumma nasiru ila ma turid, dan kalau sudah selesai maka kita beralih sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaitan dengan permasalahan di awal yang tadi kita sebutkan, lari-larinya pembahasan, diskusi, adu argumentasi, ini termasuk di antara al-laghat. Termasuk di antara al-laghat, yaitu apa? Kegaduhan. Jadi sedang berdiskusi, sedang adu argumentasi, ternyata apa? Tidak fokus pada pembahasan. Tiba-tiba ngomongnya ngelantur ke sana kemari, membahas yang ini, membahas yang lainnya. Maka ini termasuk di antara al-laghat. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i menghentikan, ya, jangan lari dulu pembahasannya, enggak diladeni maksudnya. Tidak setiap permasalahan yang dipaparkan diladeni. Berhenti dulu, selesaikan dulu masalah yang satu ini. Kalau sudah selesai, tsumma nasiru ila ma turid, silakan, yaitu kita membahas sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya berkata Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, wa yatalattahu fi daf'i dzalik fi mabadihi qabla intisharihi wa thawranin nufusi. Pembahasan kita setelahnya ini masih ada kaitannya dengan adab ketika sedang apa? Munadharah tadi. Ya, mungkin di satu majelis ada sedikit apa? Munadharah, adu argumentasi. Diperbolehkan apabila memang yaitu pemimpin majelis dalam hal ini seorang alim, seorang pengajar, mempersilahkan. Mungkin ada iskal, ada permasalahan, lalu ada yang angkat tangan, lalu mencoba untuk membahas suatu permasalahan, maka dipersilahkan. Akan tetapi kalau sudah keluar konteks, ya, permasalahannya sudah mulai tidak fokus, lari ke sana kemari, maka seorang muallim, seorang pengajar harus apa? Menghentikannya. Dengan cara apa? Wa yatalattafu fi daf'i dzalik, dengan cara lemah lembut. Ya, dengan cara lemah lembut di dalam mencegah al-laghat tadi. Ya, ada argumentasi yang sudah mulai menyimpang tadi. Fi mabadihi, dan usahakan di awal itu terjadi. Kalau sudah lihat ada yang enggak beres, ini orang memaparkan argumentasinya tapi kok sudah mulai apa bahasa Jawanya itu gelambiar. Kok sudah mulai keluar dari pembahasan, enggak fokus, maka hendaknya segera dicegah, stop, ya, hentikan dulu, kita kembali kepada pokok permasalahan, namun dengan cara yang apa? Al-lutuf, dengan cara yang lembut. Qabla intisyarihi, kenapa di awal ketika sudah mulai ada ketidakberesan? Karena apa? Sebelum terjadinya intisyar, menyebar. Kalau diteruskan nanti yang lainnya dengar, mungkin akan termakan syubhat, ya, mungkin mengganggu yang lainnya. Wa thawranin nufus, dan sebelum jiwa itu bergejolak, ya,
sebelum jiwa itu bergejolak. Hadirin yang lainnya mungkin merasa terganggu. Kalau ada orang ngomong dipersilahkan, tapi nggak nyambung misalnya, ustadznya diam saja. Nah ini akan membuat orang gregetan bahasanya. Maka seorang dai, seorang muallim, pengajar harus cepat tanggap. Sebelum membuat gaduh yang lain, hentikan sumber masalah tersebut. Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, wa yudzakkirul hadirina bima jaa fi karahiyatil mumarat. Demikian pula seorang alim, seorang pengajar hendaknya mengingatkan kepada hadirin, kepada para jamaah, bima jaa fi karahiyatil mumarat, mengingatkan tentang hal yang datang tentang dibencinya, ya, tidak disukainya al-mumarah. Apa al-mumarah? Yaitu al-mira', perdebatan, debat kusir. La siyama ba'da zuhuril haq, terlebih setelah nampak kebenaran. Jadi kasusnya mungkin ada yang kurang puas lalu mengangkat tangan izin berbicara. Pengajar mempersilahkan, kemudian adu argumentasi. Setelah jelas kebenaran dan sudah faham, ternyata ia masih ngeyel, bahasa Jawanya, nggak puas. Akhirnya melanjutkan kembali, yang cenderung mengarah kepada debat kusir. Maka seorang mu'alim harus menanamkan, jangan sampai terjadi debat kusir, yaitu al-mira' atau al-mumarah, terlebih apabila sudah jelas kebenaran. Kemudian wa anna maqsudal ijtima' zuhurul haq wa safa'ul qulub, dan sesungguhnya ditanamkan pula kepada para jamaah, para hadirin, maksud dari kita berkumpul ini, maksud dari kita diskusi, adu argumentasi ini adalah untuk mencari kebenaran, menampakkan kebenaran. Wasafa'ul qulub, dan senantiasa menjaga kebersihan hati. Wa talabul faidah, dan ingin untuk mengambil faidah. Nah ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, beliau mengajarkan kepada kita, apabila terjadi adu argumentasi, diskusi ilmiah, maka perhatikan niat kita. Ya, jangan sampai niat kita ini hanya untuk sekedar menang, hanya untuk sekedar menjatuhkan lawan diskusi kita. Tapi ingat, niat kita adalah zuhurul haq, menampakkan kebenaran, dan dengan tetap menjaga kesucian hati. Ya, jangan kita kotori dengan merendahkan, atau mungkin dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas dan yang semisalnya. Dan kita juga ingin mengambil faidah. Barangkali hujah dari lawan diskusi kita ada yang belum sampai kepada kita, atau barangkali mungkin yaitu lawan diskusi kita yang lebih benar. Yani kalau kita niatnya mencari kebenaran, insya Allah mudah bagi kita untuk mengakui kebenaran meskipun itu dari lawan diskusi kita. Nah ini yang perlu untuk kita perhatikan, itu tatkala terjadi munadharah, berkumpul untuk adu argumentasi atau berdiskusi. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa annahu, demikian pula, la yaliku bi ahlil ilmi ta'atil munafasati wasyahna, tidak layak bagi ahli ilmu. Perhatikan, tidak layak bagi ahli ilmu, orang yang berilmu, ulama, yaitu ta'atil munafasah, untuk berlomba-lomba, bersaing. Al-munafasah, saingan. Wasyahna, dan berseteru. Ya, ini mengisyaratkan
kalau sampai diskusi, adu argumentasi di dalam pembelajaran ini niatnya hanya untuk menang-menangan, ya, saingan, adu ilmu yang dimaksud ilmu agama, bukan ilmu apa? Ilmu sihir, bukan ilmu dukun dan yang semisalnya, tidak. Adu hafal-hafalan dalil misalnya, fasih di dalam membacakan dalil, bukan itu. Dan perhatikan di sini beliau mengatakan la yaliku bi ahlil ilmi, tidak pantas bagi ahli ilmu. Jadi seorang yang sudah berilmu, maka apalagi orang yang tidak berilmu, apalagi orang yang baru belajar ilmu, bagi seorang penuntut ilmu, ya, sungguh sangat disayangkan. Kita jumpai di zaman ini banyak sekali para pemuda, ya, orang-orang yang semangat untuk meniti jejak salafus saleh, tapi karena saking semangatnya lupa akan adab dalam masalah ini, tidak tahu kapasitas dirinya, ya, asal ada yang menyelisinya langsung diladeni, diajak debat, diajak diskusi, diskusinya pun apa? Lari ke sana kemari, tidak fokus pada permasalahan. Nah, ini Al-Imam Ibnu Jama'ah memperingatkan bagi seorang yang berilmu saja tidak layak, ya, ketika melakukan diskusi, perdebatan ini hanya untuk sekedar apa? Berlomba-lomba, bersaing. Siapa yang lebih hebat, apa dalilnya, siapa yang lebih banyak membawakan dalilnya, dan nanti akhirnya apa? Terjadi perseteruan, saingan antara Ustadz A dengan Ustadz B, ya, tidak baik. Li'annaha sababul adawati wal baghdha, karena ini adalah sebab dari permusuhan dan kebencian, ya. Jadi kalau sudah niatnya itu ingin menjatuhkan lawan diskusi, maka pikiran pertama gimana caranya menang, gimana caranya supaya lawan itu kalah. Dan masing-masing akan apa? Mempertahankan hujahnya, mempertahankan pendiriannya, yang akhirnya tidak ada kata sepakat. Dan ini kalau terus dipupuk akan menjadikan mereka saling bermusuhan, saling berseteru. Bayangkan sesama apa? Ahli ilmu, ya, yang mana masing-masing mungkin memiliki pengikut. Jadi kita bayangkan sesama ahli ilmu saja apa? Saling bermusuhan. Bagaimana dengan apa? Yang ada di bawahnya, ya, murid-muridnya, santri-santrinya. Nah, ini maka mereka memiliki tanggung jawab yang sangat besar tentang masalah ini. 6. Bal yajibu, bahkan wajib, kata beliau, an yakunal ijtima'u maqsuduhu khalisan lillah. Berkumpulnya mereka para ahli ilmu di dalam membahas suatu permasalahan, adu argumentasi, sampai pun debat, diskusi, ya, yang wajib adalah maksud utama mereka khalisan lillah, ikhlas lillahi ta'ala, liyuthmiral faidata fid dunya, agar bisa membuahkan faidah di dunia, ya. Kalau ikhlas, maka siapapun yang menang tidak dipikirkan. Ternyata saya yang salah, alhamdulillah diingatkan melalui saudaranya, ya, sesama ahli ilmu. Kalaupun kita yang benar, jangan kita apa? Merasa sudah mengalahkan, ya, tetap menjaga perasaan dengan penuh, yaitu penghormatan. Nah, ini adabnya para ulama, ahli ilmu. Tidak sampai apa? Adu argumentasi itu menjadikan mereka saling bermusuhan. Terlebih was-sa'adata fil akhirah, ya, kebahagiaan di negeri akhirat. Di dunia mendapatkan keutamaan, di akhirat mendapatkan kebahagiaan. Wa yatadzakkaru qawlahu, dan hendaknya seorang alim, ya, ketika munadharah, ketika berdiskusi, argumentasi, mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-8.
yaitu hendaklah ia tampakkan kebenaran dan hilangkan kebatilan, meskipun orang-orang yang berdosa itu membencinya. Ya, jadi niatkan untuk mencari kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Kemudian beliau mengatakan di sini, fa inna dzalika mufhamun, karena sesungguhnya yang demikian itu dipahami, anna iradata ibtalil haq, bahwasanya keinginan untuk menghilangkan hak kebenaran ini bertentangan atau berkebalikan dari ayat ya. Kalau perintah Allah liyuhiqqal haqqa, tampakkan kebenaran, wa yubtilal batila, hilangkan kebatilan. Kata muallif di sini, dipahami dari ayat ini bahwa orang yang menginginkan ibtalil haq, menampakkan atau menghilangkan kebenaran, au tahqiqal batil, atau menampakkan merealisasikan kebatilan, sifatu ijram, ini adalah sifat orang yang berdosa. Fal yahdzar minhu, maka hendaknya ia waspada akan hal tersebut. Jadi di sini intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini memerintahkan seorang muslim ya dalam segala keadaan, termasuk ketika berdebat, ketika berdiskusi, ketika adu argumentasi, niatkan untuk mencari kebenaran, tampakkan kebenaran dan hilangkan kebatilan ya. Namun tentu saja kebenaran dan kebatilan itu harus sesuai dengan dalil. Jangan merasa saya pasti benar, saya akan bawakan dalil sampai pun dipaksakan, yang penting saya harus menang. Sehingga logikanya dibalik. Kalau seandainya ada orang yang pokoknya harus menang ketika berdiskusi, ketika adu argumentasi, maka sampai pun dia berada di atas kesalahan, dia akan menganggap itu benar. Sehingga kebenaran yang hak, yang hakiki itu berusaha untuk dihilangkan olehnya. Maka dia termasuk orang yang mujrim. Ya, maka dia termasuk orang yang mujrim. Nah, di sini ma'asyar muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Jama'ah nampaknya yaitu agak meluaskan pembahasan di adab yang ketujuh ini, lebih memfokuskan pada adab ketika berdiskusi atau adu argumentasi. Meskipun di awal nampaknya sederhana ya, seorang ahli ilmu, seorang muallim, pengajar, hendaknya di majelisnya menjaga agar majelis itu kondusif, tidak ada kegaduhan. Dan kegaduhan ini biasanya muncul dengan sebab adanya perdebatan, adu argumentasi yang sudah tidak sehat lagi. Nah, kemudian baru beliau membahas secara rinci tentang masalah al-munadharah tadi ya. Nah, yang bisa kita simpulkan secara singkat dari adab yang ketujuh ini, wallahu taala alam bisawab, munadharah ataupun berdiskusi di tengah-tengah majelis insyaallah tidak terlarang. Apabila seorang pemimpin majelis, dalam hal ini seorang muallim, mempersilahkan, tapi dia juga harus faham, dia harus melihat situasi. Kalau sampai diskusinya ini sudah melebar, kalau sampai orang yang adu argumentasi ini sudah mulai kesana kemari, hendaknya ia hentikan untuk tetap menjaga majelis kondusif. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ini adab yang ketujuh. Selanjutnya kita melanjutkan adab yang ke-8, as-samin. Yang ke-8, an yazjura man ta'adda fi bahthihi. Seorang alim, ini masih membahas adab seorang alim di dalam majelisnya. Seorang alim hendaknya memperingatkan man ta'adda fi bahthihi, siapa yang melampaui batas di dalam pembahasannya. Dan ini wallahu a'lam bishawab
sebenarnya masih ada kaitan dengan yang ke-7 tadi. Masih membahas tentang apa? Munadharah, mubahatsah. Jadi ada kalanya di majelis itu saling melemparkan argumentasi. Ada seorang mungkin murid seorang mad'u yang mungkin kurang puas dengan penjelasannya, lalu bertanya, lalu terjadi diskusi. Sekali lagi, insya Allah tidak mengapa, tidak terlarang selama pemimpin majelis itu mengizinkannya. Tetapi hendaknya seorang muallim tersebut memperingatkan kalau ada yang melampaui batas di dalam pembahasan. Ya, au dhahara minhu ladadun fi bahthihi, atau nampak dari orang yang berargumentasi tadi, ladadun itu maknanya khusumah, permusuhan. Jadi sudah kelihatan gerak-geriknya ini bukan untuk mencari jawaban yang benar, bukan untuk mencari kebenaran, bukan untuk meminta dijelaskan, tapi apa? Keinginannya adalah untuk mendebat, untuk membantah. Nah ini ausu'u adabin, atau buruk adabnya. Jadi ketika bertanya, mungkin ketika menyela itu adabnya tidak baik, tidak ada tata keramanya, maka seorang alim harus memperingatkan, jangan dibiarkan. Au tarakal insafa ba'da zuhuril haq, atau orang yang tadi salah satu jamaah, salah satu murid yang mungkin mendebat tadi, yang berdiskusi tadi, meninggalkan insaf, yaitu sudah enggak adil lagi di dalam berdebat, ya, sudah mulai berlebihan setelah nampak kebenaran. Jadi jamaah yang lainnya sudah jelas, misalnya ketika dalam satu pembahasan, tapi tetap saja ada seorang yang enggak puas, sudah mulai yaitu menampakkan ketidakpuasannya, mencecar lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak ada kaitannya. Au aktsara siyaha bighairi faidah, atau banyak berteriak. Jadi manggil ustadznya dengan panggilan yang keras, ya, nada yang mungkin kurang sopan. Nah ini, au asaa adabahu ala ghairihi minal hadirin awil ghaibin, atau bahkan dia telah yaitu asaa adabahu, yaitu berbuat buruk di dalam adabnya terhadap selainnya dari hadirin atau orang-orang yang mungkin sedang tidak hadir. Jadi kalau tadi antara murid dengan gurunya ada perdebatan, ada argumentasi, lalu keluar adab buruknya. Nah ini seorang muallim harus bisa mengendalikan. Atau kalau ada sesama jamaah yang bertengkar tadi, bertikai, jadi ribut sendiri, ya, saling saling bantah-bantahan di dalam majelis. Jadi ketika ustadznya ceramah menjelaskan, ada gimana menurut antum, katanya ustadz ini, diskusi sendiri. Nah ini juga seorang dai, seorang muallim harus bisa melihat, menghentikan itu semua, ya, apalagi kalau sampai berbuat adab yang tidak baik kepada hadirin yang lain, usil, mengganggu, awil ghaibin, atau bahkan orang yang tidak hadir. Wallahu a'lam bishawab, entah bagaimana, ya, mengganggu orang yang sedang tidak hadir. Gimana contohnya? Ketika kajian ada salah seorang dari kita yang berbuat buruk kepada orang yang sedang tidak hadir, sedang nggak hadir kajian, tapi dia berbuat buruk. Gimana gambarannya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau sesama jamaah mungkin bisa, ya, mungkin usil, disenggol-senggol, dijawil-jawil, kemudian noleh terus pura-pura pura-pura nulis, nyatet. Nah itu bisa kita pahami. Tapi mengganggu
ya, awil ghaibin, atau orang yang sedang tidak hadir. Gimana ini? Ya. Dan intinya di sini seorang mu'alim, seorang pemimpin majelis harus bisa menjaga agar majelisnya tetap kondusif atas ulah sebagian, yaitu jamaahnya. Nah, demikian pula au taraffa'a fil majlisi ala man huwa aula minhu. Ada juga termasuk adab yang tidak baik yang bagi seorang alim harus bisa memperingatkan kesalahan ini, yaitu apabila ada seorang yang merasa at-taraffu' lebih tinggi, lebih hebat fil majlis, di dalam majlis tersebut, ala man huwa aula minhu, dibandingkan orang yang lebih utama darinya. Maknanya apa? Maknanya mungkin ada ya salah seorang jamaah, seorang murid, seorang pelajar, seorang santri yang menonjolkan yaitu kehebatannya, merasa dia orang yang hebat, padahal di situ mungkin ada pelajar-pelajar yang lebih senior. Nah ini juga termasuk adab ini, ya. Jangan sampai kita ketika belajar di suatu majelis, kalau kita merasa kita yang paling hebat di majelis tersebut, padahal ada para senior-senior yang mungkin lebih pandai, ya, lebih hebat. Nah, seorang alim harus bisa melihat itu. Kalau ada gelagat-gelagat, ini orang kok menonjolkan dirinya, padahal dia mungkin dari segi ilmu kurang mapan, atau mungkin masih junior, tapi kok sudah menonjolkan dirinya. Nah ini seorang alim harus bisa memperingatkan. Naam. Au nama. Nah ini, atau juga ada yang tidur. Ada yang tidur. Au tahaddatsa ma'a ghairihi, atau berbicara dengan orang lain. Enaknya diapakan ini? Ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Idealnya memang seperti itu. Seorang pengajar memiliki kendali penuh terhadap jamaah yang sedang diajar. Ya, kalau ada yang tidur diingatkan, kalau ada yang rame suruh berhenti. Nah ini, au dhahika, atau ada yang tertawa, au istahza'a, atau yang bersenda gurau, bi ahadin minal hadirin, ya, bersenda gurau dengan salah seorang dari hadirin yang lain, ngobrol sendiri, ketawa sendiri. Au fa'ala ma yukhillu bi adabi talib fil halaqah, atau melakukan suatu perbuatan yang bisa merusak adab seorang penuntut ilmu di dalam halaqah, di dalam majelis. Ya. Jadi ini idealnya benar-benar seorang pemimpin majelis mengendalikan. Ada yang tidak beres, bahkan tidur saja, sebisa mungkin diingatkan. Namun tentu saja di sini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, tidak bisa kita langsung mempraktekkan ini sesuka kita, dalam artian ada kalanya yang hadir mungkin barusan mengetahui adanya kajian, baru ikut, lalu mungkin pas ngantuk, lalu kita kita marah, atau mungkin kita peringatkan dengan keras. Dan tentu ini kurang baik dari segi hikmah. Yang disampaikan oleh al-muallif di sini, perhatikan ya, dan ini sering saya ingatkan, adab-adab yang disampaikan oleh al-muallif di sini adalah adab ketika memang benar-benar belajar serius. Jadi bukan kajian yang sifatnya umum, tapi memang benar-benar thalabul ilmi di majelis yang memang sudah terkondisikan. Maka guru memiliki kalau di zaman ini ya, semisal benar-benar nyantri atau mulazamah. Ya, ada seorang guru, seorang ustadz memiliki majelis khusus yang memang di situ para penuntut ilmu
ya, membahas misalnya suatu kitab yang memang benar-benar harus dipahami dalam artian runtut, ya. Nah itu baru mungkin bisa kita berlakukan secara maksimal. Atau paling tidak apa, ketika berada di pondok pesantren, nyantri, ada kelasnya, ada aturannya. Nah ini. Tapi kalau di majelis yang sifatnya umum, kayak kita ini apa, ya semi-semi umum, kita memang kajian rutin bahas kitab, tapi yang hadir apa, ada yang bergantian, ada yang ikut, ada yang tidak ikut, ya. Pekan depan, 2 pekan lagi mungkin ada yang absen, ya kita nggak bisa apa namanya memaksa orang, kan begitu. Tapi kalau di pondok, ya, atau seorang apa namanya guru yang memiliki santri yang mulazamah, berhak, kemana nggak hadir kemarin? Nah ini, ya, mungkin bisa dihukum. Nah ini tidak bisa kita terapkan. Tapi paling tidak kita yang hadir di sini bisa minimalnya apa? Memahami. Seperti ini loh sebenarnya menuntut ilmu yang benar. Ya, benar-benar menjaga kondisi majelis kondusif. Dan seorang pengajar ya juga apa? Paling tidak tahu kalau ada hal-hal yang kurang baik, harusnya ditegur, harusnya diluruskan. Cuman masalahnya karena kita berada di majelis yang cukup umum, maka tidak bisa ya kita memperlakukan seperti di majelis khusus, seperti kepada santri pondok dan yang semisalnya. Nah, taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau yaitu al-muallif Al-Imam Ibnu Jama'ah mengatakan hadza kulluhu. Ya, ini semua yaitu memperingatkan orang-orang yang membuat gaduh tadi. Ada yang apa, berdebat, ada yang ngeyel, ada yang berteriak, ada yang ganggu temannya, ada yang tidur, ada yang tertawa, ada yang bercanda. Ini semua kata beliau diperingatkan bisyarti alla yatarattaba ala dzalika mafsadatun tarbu alaihi, dengan syarat tidak menimbulkan mafsadat yang akan muncul setelahnya. Jadi perhatikan ya, meskipun beliau mengatakan apa namanya seorang muallim, seorang pengajar harus memperingatkan, tetap beliau melihat apa? Mafsadat dan maslahatnya. Taib, kalau di pondok insya Allah maslahat. Santri gak serius belajar dihukum. Santri ngobrol sendiri disuruh berdiri di depan kelas. Santri ngeyel ya dihukum, dilarang ini dilarang itu. Mungkin karena apa? Ada maslahatnya. Mereka memang orang-orang yang sudah mempersiapkan diri untuk thalabul ilmi, untuk belajar, menimba ilmu. Maka pahitnya menuntut ilmu harus mereka rasakan. Kalau mereka sampai apa? Melanggar etika-etika di dalam bermajelis. Tapi kalau di sini ya nggak mungkin. Ya, sekali lagi kita sangat paham adanya kaum muslimin yang mau hadir di majelis ilmu di zaman ini sudah merupakan hal yang luar biasa. Mungkin datang-datang ya karena baru hadir di majelis ilmu, ya mungkin nggak terlalu fokus, kadang-kadang mungkin mainan HP. Ya ini harus kita apa namanya maklumi. Mungkin sambil diingatkan dengan cara yang baik, nggak bisa langsung HP-nya taruh, padahal dia baru datang loh. Waduh, ngaji kok kayak gini ya, besok-besok nggak ngaji lagi ya. Nah ini makanya beliau sangat jeli di sini, bisyarti alla yatarattaba ala dzalika mafsadatun tarbu alai. Kita mengingatkan santri-santri atau mengingatkan jamaah yang mungkin ada kekeliruan di dalam adab bermajelis, jangan sampai menyebabkan mafsadat yang lebih besar yang akan datang. Ya, baru dapat hidayah, dapat info, datang ke kajian, belum tahu temanya apa. Yang penting datang dulu. Ya, mungkin pakaiannya masih kaos oblong, ya, celananya celana jin juga
bolong-bolong gitu ya, datang mungkin lihat sana lihat sini, baru mengamati ini pada pakai peci, pada pakai jenggot, akhirnya nggak mendengarkan ceramah. Lalu kamu kok tolak-tolak sendiri keluar. Nah ini nggak hikmah. Mafsadatnya lebih besar apa? Besok dia kapok ngaji ke sini. Ya. Nah ini, jadi seorang dai harus melihat dari berbagai macam sisi. Jadi beliau sangat tepat sekali ketika mengatakan bisyarti an la yatarattaba ala dzalika mafsadatun darbu alaihi. Ya, kita mengingatkan kesalahan-kesalahan di dalam bermajelis dengan syarat tidak menimbulkan mafsadat yang muncul setelahnya. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, beliau melanjutkan masih pada adab yang ke-8 ya. Wa yanbaghi an yakuna lahu naqibun fatinun kayyisun daribun. Dan sepatutnya seorang yaitu alim, seorang pengajar ya, lahu naqibun, ia menjadi seorang pimpinan. Jadi seorang dai atau seorang muallim sepatutnya dia memang benar-benar menjadi seorang pimpinan. Fatinun kayyisun, sama maknanya, yang dia benar-benar cerdas, cakap. Daribun, dan juga seorang pendidik. Ya, seorang yang mendidik. Yurattibul hadirina, yang bisa mengatur atau mengkondisikan para hadirin, para jamaah. Wa man yadkhulu alaihim ala qadri manazilihim, dan orang yang masuk kepada mereka sesuai dengan kedudukannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini isyarat, dan ini pernah juga diisyaratkan pada adab-adab sebelumnya, yaitu apa? Idealnya seorang muallim ini turut berperan di dalam pengaturan misalnya duduknya jamaah. Yang senior mungkin diletakkan pada posisi tertentu. Nah ini selayaknya, idealnya seperti itu ya. Yang sudah tinggi tingkat keilmuannya diletakkan pada tempat tertentu, yang sudah sepuh mungkin diberikan tempat tertentu. Nah ini selayaknya seperti itu, ala qadri manazilihim, sesuai dengan kapasitas tingkatan mereka. Wa yuqidun naim, kemudian beliau juga mengingatkan hendaknya seorang alim, seorang pengajar ya, itu bisa membangunkan orang yang sedang tidur. Jadi tidak dibiarkan. Ini idealnya seperti itu. Tapi sekali lagi ya, lihat mafsadat dan mafsadah dan maslahatnya. Kalau memang dia santri kita yang sudah benar-benar akrab dengan kita, yang memang dia penuntut ilmu sejati ya, jangankan kalau tidur enggak masuk saja kita menanyakan kenapa enggak hadir, dan kalau perlu memberikan hukuman. Dan tentu saja ini tidak bisa kita terapkan pada jamaah secara umum. Wa yuqidun naim, membangunkan orang yang tidur. Nah, di sini juga menjadi faedah ya, ketika ada seorang muallim, pengajar, dai yang tidak membangunkan orang yang sedang tidur. Ya, mungkin ada salah satu hadirin yang sedang tidur. Kenapa kok nggak dibangunkan? Maka jamaah yang lain yang mungkin pernah mengaji ini jangan sampai suudzon, wah ustadznya ini gimana sih ada tidur kok nggak dibangunkan. Nah ini, karena apa? Bisa jadi melihat situasi, ini saya nggak kenal, sudah sepuh ya, mungkin baru saja ngaji kemudian ketiduran ya, masa kita langsung pak bangun pak ya, ambil wudhu, sini lagi. Nah ini, jadi kita melihat kondisi, meskipun idealnya harusnya dibangunkan. Nah, seorang yang sudah pernah belajar tentang ini, kemudian pas dia tidur,
Ya, hendaknya jangan apa? Jangan merasa kalau gitu saya tak tidur aja lah. Nah, di sini tidur nggak diingatkan. Tidur boleh gitu ya. Jangan seperti itu. Ya, hendaknya kita tahu diri juga. Ketika ustadznya nggak mengingatkan bukan berarti itu boleh dilakukan. Tapi melihat kondisi-kondisi yang ada. Jadi masing-masing harus melihat kondisinya. Wa yushiru ila man taraka ma yanbaghi fi'luhu. Demikianlah seorang muallim sepatutnya dia mengisyaratkan apa-apa yang ditinggalkan dari apa yang seharusnya dikerjakan. Au fa'ala ma yanbaghi tarkuhu, atau harusnya mengajak kepada suatu perbuatan atau mengisyaratkan ya tentang suatu perbuatan ma yanbaghi tarkuhu yang seharusnya ditinggalkan. Intinya begini, seorang alim, seorang muallim, pengajar itu harus pandai melihat kondisi. Kalau ada di antara hadirin yang harusnya melakukan sesuatu tapi tidak melakukan, diingatkan. Ya, kerjakan ini. Misalnya ketika mendiktikan suatu permasalahan, loh kok nggak dicatat? Nah ini, tolong dicatat. Misal seperti itu. Atau ketika harusnya tidak perlu dicatat, ya kemudian ada yang nulis, tolong jangan nulis dulu. Perhatikan dulu apa yang saya sampaikan. Nah ini. Jadi proaktif di dalam mengingatkan apa yang harusnya apa yang harusnya dikerjakan, nggak dikerjakan, diingatkan. Apa yang seharusnya tidak dikerjakan tapi ternyata dikerjakan, diingatkan juga. Ya, wa ya'muru bisima'id durus wal insati laha, dan intinya di sini adalah memerintahkan untuk mendengarkan pelajaran dan diam. Ya, ini idealnya. Sekali lagi, kondisi majelis itu harusnya seperti ini. Kalau diperintahkan menulis, nulis. Tapi kalau tidak, hukum asalnya apa? Diam, mendengarkan. Ya, ini idealnya. Taib. Nama asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adab yang ke-8. Sudah masuk waktu Isya? Taib, mungkin bisa adzan terlebih dahulu. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari dua adab ini, adab yang ke-7 dan adab yang ke-8, bisa kita simpulkan secara singkat bahwasanya seorang alim, seorang yaitu pengajar, hendaknya benar-benar bisa mengkondisikan majelisnya. Ketika ada yang tidak beres di dalam majelisnya, baik itu karena ulah hadirin atau yang lainnya, hendaknya dia tanggap di dalam menyelesaikannya. Jangan sampai majelis ini berubah menjadi majelis yang tidak beradab. Ya, dan ini menuntut seorang mu'alim untuk apa? Cakap dalam melihat situasi, apa yang seharusnya diluruskan, apa yang seharusnya mungkin dibiarkan karena mungkin melihat maslahat yang ada, ya mungkin dibiarkan, dengan senantiasa tetap melihat hal tersebut dari berbagai macam sisinya. Ya, dan bagi seorang hadirin atau bagi seorang yang datang untuk majelis ilmu, hendaknya mewaspadai atau menjauhi hal-hal yang tadi kita sebutkan. Ya, jangan terlalu bicara keras, dan kalaupun bertanya lalu kemudian sudah dijawab tidak puas, jangan mencecar terus menerus. Ya, kemudian jangan mengganggu orang lain, jangan tidur dan yang semisalnya. Nah, ini kesimpulan dari dua adab yang disampaikan oleh al-muallif, adab yang ke-7 dan adab yang ke-8. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala, adab yang ke-9.